Ustadz yang hadir pada malam hari ini, dan yang kami sayangi anak-anak kami, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Sebelum acara Isra Mi'raj kita mulai, pertama kami sampaikan kepada anak-anak kami yang laki-laki dan yang perempuan, seperti mana biasa, duduk dengan baik, dengan tertib. Perhatikan Ustadz menyampaikan tausiahnya, kemudian simak. Insya Allah nanti ada pertanyaan sesuai dengan kategori pertanyaannya. Lempar rasanya kalau nama diganti ya supaya nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Amma ba'd. Subhanallah ta'ala berbuat karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzii asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallahul azim. Yang dihormati dan dimuliakan Bapak dan Ibu serta seluruh jemaah salat maghrib rahimahumullah. Mengawali pertemuan kita pada majelis kegiatan pada hari ini, kembali kita bersyukur kepada Allah dengan melafazkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan dengan bersyukur yang biasa kita syukuri nikmat Allah sebagaimana Allah janjikan kepada kita, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Itu satu keniscayaan. Allah katakan kalau kamu bersyukur pasti aku tambah. Tapi kalau kufur maka Allah itu amat pedih. Ini belum kita lakukan. Kemudian daripada itu salawat dan salam buat Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Bapak dan Ibu sidang jemaah rahimahumullah, malam ini kita melaksanakan kegiatan bilik pengajian yang sekaligus kita langsungkan kegiatan, yaitu memperingati Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, untuk nama cepat diganti ya. Ustaz Dr. Sofyan tadi itu kami sama pengangkatan PNS-nya dulu, tapi beliau cepat jadi youtubernya. Saya termasuk saya cuma masuk YouTube kan di sini saja. Kalau nggak ada Masjid Iman ini nggak ada YouTube-nya. Kemudian satu lagi, kalau ceramah di Masjid Al-Hakim baru di luar sunnah. Bapak Ibu hadir, malam ini kita akan menafsirkan atau mengkaji makna yang terkandung dalam ayat pertama dari surah Al-Isra. Kita akan uraikan satu bagian, karena satu ayat ini saja sebetulnya panjang pembahasan. Pertama kita ingin menyampaikan, sering orang bertanya kalau ada kegiatan peringatan Isra dan Mi'raj, Maulid Nabi, itu sering ada pertanyaan, Ustaz, apa hukumnya? Masih juga ada bertanya hukum, ya kan? Jadi saya menjawab, Bapak Ibu, kami menjawab selalu mengatakan mubah saja. Mubah, kenapa? Karena tidak ada larangan dari Rasulullah. Ya. Tapi ada mengatakan kan ini tidak diperbuat. Ya, tidak diperbuat itu yang tidak boleh kita melakukan sesuatu yang berkaitan dengan ibadah. Ketika kita mengadakan kegiatan Isra dan Mi'raj atau Maulid Nabi Muhammad SAW, spiritnya di situ adalah spirit syiar Islam, spirit mengkaji dan mengenal sejarah.
spirit Al-Quran itu. Kenapa? Karena Al-Quran itu salah satu kandungannya adalah berpisah. Ya, salah satu kandungan dari Al-Quran itu adalah mengandung kisah-kisah. Kisah itu bukan cerita biasa, suatu kejadian yang terjadi. Jadi Al-Quran itu salah satu kandungannya adalah kisah. Banyak kisah dalam Al-Quran. Baik kisah itu tentang kehidupan seseorang, Nabiullah, hamba Allah, ataupun kelompok masyarakat. Dan kita disuruh, kalau kita kembali kepada ayat pertama surat Al-Alaq, bunyinya apa? Baca itu. Maka salah satu yang kita baca dari Al-Quran itu adalah kisah yang termaktub di dalamnya. Nah ini kita temunya Bapak Ibu supaya kita tidak bertengkar setiap tahun, ya kan? Tidak bertengkar setiap tahun. Apa hukumnya ini? Jadi prinsip Al-Quran menurut kita membaca. Salah satu yang kita baca itu adalah Al-Quran itu sendiri, kisah-kisah yang ada di dalamnya. Dan Rasulullah itu juga ada berkisah. Contoh saja, suatu ketika Rasulullah pernah menyampaikan, pernah terjadi pada orang sebelum kita. Itu kan berkisah itu. 3 orang yang dalam perjalanan, lalu mereka ditimpa hujan lebat, lalu mereka berteduh masuk ke dalam gua, tapi mulut gua itu kemudian tertutup. Nabi berkisah. Jadi kalau begitu berkisah itu adalah bagian penting dalam Al-Quran sebagai ibad, sebagai pelajaran. Ya, sebagai pelajaran. Dan kita merajut mengkaji kisah itu adalah bahagian mengkaji sejarah. Ya. Isra Mi'raj ini kan terjadi di masa Rasul, terjadi pada diri Rasul. Oleh itu dia bagian dari sejarah. Dan salah satu kewajiban kita umat Islam terhadap agama kita itu adalah mengenali sejarahnya. Harus itu. Ya, kita disuruh mengenali sejarah kita. Jangan kita tidak tahu dengan sejarah kita. Sejarah Islam, ya, kapan munculnya, siapa pembawanya, bagaimana perkembangannya, kita harus tahu itu. Dan boleh tidak. Kenapa demikian Bapak Ibu? Kalau sejarah itu jauh dari diri kita, merasa mencintai pasti kurang. Ya kan? Contoh begini. Kenapa ada anak yang durhaka kepada orang tuanya? Karena dia tidak tahu sejarah bagaimana dia dibesarkan oleh orang tuanya. Maka seorang bapak itu harus mampu menjelaskan kepada anaknya bagaimana dia dibesarkan oleh ibunya. Bahwa sayyidina insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Kami wasiatkan, ya, bapak itu harus mewasiatkan kepada anaknya, menceritakan kepada anaknya, begitu kamu dibesarkan, dikandung, ya, dilahirkan, disusui oleh ibumu, jangan durhaka. Tapi kalau anak tidak tahu bagaimana dia dibesarkan oleh orang tuanya, apa ujungnya? Dia durhaka, karena dia merasakan dia sudah besar saja. Padahal untuk sampai besar itu panjang proses, banyak penderitaan yang dialami oleh orang tuanya. Ya, begitu Bapak. Umat Islam kita ini juga harus mengerti tentang sejarah kita, sejarah agama kita. Kalau tidak kenal, lupa dengan sejarah agama kita, rasa mencintai juga kurang. Karena kita tidak tahu bagaimana susahnya Islam ini ditegakkan, bagaimana perjuangan Nabi, bagaimana perjuangan sahabat. Jangan kita lihat Islam itu hanya seperti hari ini. Berat perjuangannya. Nah, jadi kalau kita melakukan kegiatan ini Bapak Ibu, ini tidak lebih daripada sebuah upaya menghidupkan kembali kesadaran kita peduli kepada sejarah agama. Cuma itu. Habis. Tidak ada bedanya kita memberi pelajaran di sekolah dengan menyampaikan di masjid, itu tidak ada bedanya. Jadi jangan kita perpanjang pertikaian ini, nggak boleh, itu nggak boleh. Ya. Bahkan seharusnya Bapak Ibu, saya selalu menyampaikan, seharusnya di masjid-masjid itu harus ada satu pojok, korner namanya,
Apa itu? Sebentuk pustaka mini yang berisikan tentang buku-buku keislaman. Mesti Bapak Ibu. Mesti. Ya, supaya anak kita memiliki budaya membaca. Supaya kita tahu dengan sejarah agama kita. Maka saya kalau di masjid itu dulu pernah ada rencana bikin TPQ. Silakan, tapi harus ada satu ruangan di situ menjadi pustaka, di mana anak-anak kita dan kita membaca, mengenal sejarah Islam. Apa yang berarti? Salah satu dari sejarah Islam itu ini sesuatu yang terjadi dalam periodisasi kehidupan Nabi, dalam risalahnya dan dakwahnya, yaitu sebuah peristiwa yang beliau alami sekitar tahun kedua ya, artinya 2 tahun sebelum beliau hijrah ke Madinah. Nah, jadi kalau nanti ditanya ketika Nabi di Isra Mi'raj, Nabi sudah pindah ke Madinah atau belum? Sudah? Nah, belum. Jawabannya betul, tapi ini belum masuk sesi pertanyaan. Ini baru simulasi. Simulasi. Itu Bapak Ibu. Jadi sebelum Nabi hijrah, maka itu adalah penghujung periode Nabi di Makkah. Sekarang kita lihat ayat ini. Nah, ini saja adalah kita bahas. Tentu kalau berkaitan dengan sejarah, yang pertama kita tanya adalah kapan terjadinya. Nah, coba. Ini tak serius. Kapan terjadinya itu? Isra dan Mi'raj itu. Sebelum Nabi, ya, ada yang mengatakan tahun kedua itu. Jadi 2 tahun setelah itu Nabi hijrah lagi. Siapa yang mengalami? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dialami oleh Nabi? Beliau diisrakan dan dimi'rajkan. Diisrakan, dimi'rajkan. Nah, itu kita lagi. Diisrakan, diperjalankan. Mi'raj itu naikkan. Yang diisrakan, yang dimi'rajkan apanya? Rohaninya saja atau sebagai jasmaninya juga? Ada mengatakan rohaninya saja. Tafsir ada mengatakan rohaninya saja, jasmaninya tidak. Bolehkah itu? Boleh kalau nafsirkan begitu. Karena dalam ayat itu yang dijelaskan di abadihi, hambanya, dan hambanya itu terjadi pemahaman ada yang rohaninya saja, ada yang rohani dan jasmani. Mana yang benar Ustaz? Allahu a'lam bishawab. Kita pakai juga pendapat Syekh Hamka. Kata beliau Hamka, serahkan saja kepada Allah makna yang hakiki. Karena tidak sulit bagi Allah itu mau rohani saja atau rohani dan jasmani. Jangankan memperjalankan, menciptakan saja Allah bisa. Bapak Ibu beradik, ini kan membuat orang tidak percaya ketika itu. Karena tidak mungkin secara logika peristiwa itu terjadi dalam satu malam Isra langsung Mi'raj. Makanya ayat itu, coba kita lihat pangkat ayat itu apa bunyinya? Kita lihat dulu dalam kajian kata Subhanallah. Dalam kajian ilmu Al-Quran, kalau sebuah ayat atau dalam ayat itu ditemukan kata Subhanallah, itu apa maknanya? Pertama, ta'ajub ya, menggambarkan keluar biasaan dan kekaguman. Jangan. Kenapa? Karena kekaguman itu tidak mungkin secara akal. Karena tidak mungkin secara akal, sangat besar dan sangat tinggi. Maka untuk menerima kebenarannya dengan iman. Maka Subhanallah itu menegaskan ini peristiwa yang tidak dengan akal kita menerimanya ini dengan iman. Subhanallah. Jadi Subhanallah itu kata yang menegaskan bahwa sebuah peristiwa itu yang terjadi itu di luar jangkauan penalaran kita. Itu maka diawali dengan Subhanallah. Makanya kalau kita melihat suatu peristiwa yang di luar nalar kita, Bapak Ibu, apa kalimat zikir kita baca? Subhanallah. Ada nggak dia nggak? Ya kan? Subhanallah. Kenapa?
karena itu menunjukkan Allah mampu berbuat sesuatu yang di luar jangkauan pikiran manusia. Maka subhanallah, maha suci Allah. Allah berkehendak, Allah bisa memperjalankan hamba itu yang di luar jangkauan nalar kita. Subhanallah. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita ini, yang ganjil, yang aneh, yang mistiknya dulu yang kita akan kemukakan. Subhanallah, maha suci Allah. Allah bisa berbuat yang seperti itu. Yang kedua, kata subhana itu ditanzih. Apa itu ditanzih? Ditanzih itu adalah mensucikan Allah dan melepaskan, menjauhkan Allah dari hal-hal yang dapat merusak kemahasuciannya. Maka kalau kita baca subhanallah, itu artinya Allah maha suci. Tidak ada sifat lemah pada dirinya, tidak ada sifat kekurangan dan sifat-sifat yang tidak baik seperti sifatnya kita manusia. Itu kata subhana. Pada ayat ini subhana itu mengacu kepada peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi. Jelas pada ayat itu maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Nah, jadi memperjalankan itu artinya apa Bapak Ibu? Allah yang berkehendak itu. Nabi itu pasif. Yang aktif itu siapa? Allah yang berkehendak. Jadi tidak Nabi itu pergi sendiri, tidak, Allah yang menghendaki. Itu memperjalankan. Asra itu memperjalankan. Perjalanan namanya Isra. Maka nama surah ini apa? Al-Isra atau Bani Isra. Isra. Jadi sebutan Isra itu sudah termaktub di situ bahwa perjalanan Nabi itu laila, terjadinya malam, tidak siang. Maka kemudian kita mengenal istilah Bani Israil. Bani Israil artinya apa? Keturunan Israil. Nah, siapa yang Israil itu? Hah? Siapa? Simpan jawabannya dulu. Nanti ada petugas khusus. Israel itu gelar siapa, Ibu? Hah? Nabi ya? Tuh, saya kasih hadiah ini untuk anak-anak ini aja dulu. Boleh, Habib? Ya, ini hebat ini, Ibu. Ini sekelas berapa, nak? Kelima. Kelas 5 aja kalah Bapak Ibu diam saja dulu, saya jawab. Besok masuk pesantren Sabisma ya. Ya. Pak Ibu gelar dari Nabi Yakub. Lalu kenapa Nabi Yakub itu bergelar Israel? Itu dikaitkan bahwa Nabi Yakub itu pernah melakukan perjalanan panjang di malam hari. Ya. Menuju Mesir. Ke tempat siapa? Ke tempat anak beliau Nabi Yusuf alaihissalam. Kenapa berjalan malam kalau siang panas? Berjalanlah malam hari. Nabi Yakub itu Nabi yang dalam keadaan tidak bisa melihat itu berjalan panjang malam hari terus pergi ke Mesir untuk berjumpa dengan anaknya. Maka digelarilah Nabi itu dengan Israel. Bani Israel itu artinya keturunan dari Nabi Yakub. Mana yang keturunan Nabi Yakub itu? Berapa anak Nabi Yakub? Berapa? Wah, Ustaz kamu bertanya-tanya di sini lagi. Ya, dapat terus jawabannya. 12 dosa. Sekarang ibu jawab. Siapa nama anak Nabi Yakub yang ke-12, Bu? Nah, sudah. Yang ke-11? Yang ke-7? Senyum ada jawabannya. 12. Maka Nabi Yusuf itu ya pernah bermimpi, wah 11 minta sujud kepada beliau. Saudaranya tunduk kepada beliau. Ya. Yang itulah yang 12, dari yang 12 itulah nanti turun ke bawah keturunan itu. Itulah diantaranya sampai kepada Nabi Musa jalurnya, sampai kepada Qarun jalurnya,
Dari itulah ada namanya bangsa Yahudi yang dinisbahkan kepada salah satu anaknya Yahuda. Itu dia. Itu maka disebut Bani Israil. Itu dari segi nama. Kemudian di situ dijelaskan bahwa perjalanan itu terjadinya malam. Jadi jangan ada pula nanti kapan di waktu siang, itu keliru. Malam. Dari mana Allah memperjalankan? Dari Masjidil Haram. Di mana Masjidil Haram itu? Makkah. Ke Masjidil Aqsa apa artinya? Apa arti Aqsa? Jauh. Jadi Masjid Aqsa itu Aqsanya jauh. Jauh dari Makkah itu. Itu maka disebut Masjid Aqsa. Bapak Ibu, ini sebuah rahasia besar ya. Allah memperjalankan Nabi kita itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mungkin kita bertanya, kenapa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Allah perjalankan? Kenapa tidak tempat lain? Ini rahasia. Rahasia pertama, kita tanya. Nabi ketika Isra dan Mi'rajkan itu dalam kondisi gimana? Sedih ya? Sedih. Kenapa sedih? Pertama, istri beliau meninggal. Sedih Nabi. Apa-apa kalau lagi meninggal ibu sedih pak? Oh ibu meninggal, tanya apa meninggal ibu? Sedih. Kata ibu kok sebentar. Ya, percaya saja kepada kami ibu. Sedih. Kesedihan Nabi itu bukan sembarang kesedihan. Kalau dia orang awal, enggak sedihnya semidang terlibat terti. Nanidang itu nak lamu ada ganti. Enggak. Kalau Rasulullah hilang Khadijah itu seperti lepas roh dari badan. Kenapa begitu? Ada apa dengan Khadijah? Khadijah itu bagi Nabi bukan hanya sebagai seorang istri, tapi tulang punggung penguat dalam dakwahnya. Kalaulah seandainya Anda didampingi Nabi oleh Khadijah, akan berat sekali perjuangan Nabi. Tapi Khadijah kuat jiwa Nabi. Separuh perjuangan Nabi itu disokong oleh Khadijah. Luar biasa. Apa ciri-ciri akhlak dari Khadijah Ustaz? Pertama, Khadijah pun pemirang lebih dulu. Contoh, ketika Nabi kita bertahanut di Gua Hira, beribadah di Gua Hira, kena hantar tadi Khadijah makan tu. Pasti Siti makan. Ya? Pasti Siti Nabi itu makan. Ayah, hantar tadi. Kedua, ketika datang malaikat Jibril menyuruh membacakan surah Al-Alaq, menggigil nisianan datang tambuh. Pulang ke rumah sampai di rumah, zamiluni ya Khadijah, zamiluni ya Khadijah. Apa arti itu ibu? Saling bosan menggigil. Mencari Nabi pulang menggigil. Enggak. Apa kata Khadijah? Engkau tidak akan apa-apa. Engkau orang baik. Tidak ada kena kemaniayaan. Kalau dibiru ini, apa pulang tengah malam menggigil oleh itu aja itu. Itulah mengkecil, batang-batang, minum jus, tapi dua tapai. Oh, kejadiannya ini. Ya dah. Khadijah nak tu oleh itu. Sabar dan saya ke rumah Waraqah bin Nawfal. Paman ini tanya, begini yang terjadi dengan keponakanmu. Apa kata Waraqah? Khadijah, itu ada tanda-tanda kenabian pada dirinya. Khadijah kuasa demi Islam apa ibu, demi dakwah Rasulullah, hartanya habis apa-apa. Perempuan paling kaya di Makkah ketika itu siapa? Khadijah binti Khuwailid. Perempuan paling cantik ketika itu namanya Khadijah binti Khuwailid. Habis hartanya. Nah, demi Islam. Bahkan sebelum beliau meninggal, apa katanya? Seandainya Ambo meninggal, ya Rasulullah, masih baru aja, baru masih bisa aja dipakai tulang-tulang Ambo untuk jembatan orang, ambillah pakailah. Begitu benar.
banyak kawan dia imatun Nabi. Tidak katakan dia dengan lainnya. Tidak ada hati itu. Itu anak berang nak adu, kanda nak banyak, sauna, mulut mani, kucing dan murah, masakan niko bulu. Sesuai mana je bimbun anak itu. Alhamdulillah. Yo, Ya. Bu, kalau banyak ibadah awak bu, tapi durako ke suami bu, ambil masuk bu. Maka Rasulullah mengatakan, kalau tak boleh manusia sujud kepada manusia, aku perintahkan istri sujud kepada suami. Ya nak? Artinya apa? Menghormati, memuliakan suami. Bahasa Eropa dia bahasa sujud tu pak. Nampak kalau mau tolong manggut sekali. Tapi dia Rasulullah takut dan sebelah tangan dulu. Begitu beliau Khadijah kepada beliau, Rasulullah pun begitu pula kepada beliau. Rasulullah pun tak suruh menyuruh Khadijah karena tiga. Nah, berang-berang ke Khadijah tu tak dulu. Terlambat nasi, terlambat aja, segala macam tak. Bahkan tabiat bajunya Rasulullah tu hanya dari seorang. Si patunya dia dari seorang. Begitu. Kok makannya di luar di samping Khadijah dan istrinya lain, kok kurang lama sambalnya? Aduh, memang Nabi itu emosi sama istrinya. Enak. Baca Nabi kalau kurang lama sambal istrinya, Ibu. Untuk apa? Tapi kurang ketambuhan. Terus tanya saya tu, bah kurang makan. Nah, itu saya senior saya Nabi. Terus tahu saya istrinya. Kalau kini apa ini? Boleh kena saya nanti kalau tak baik apa sambal? Laiku semua tidak ada pandai memberi sambal. Oh ne, pada ibu kalau kami pandu memberi ni boh. Ya kan? Tapi dah nampak pun dia orang tu. Ada apa benda tu rumah dia bu? Ada. Sabar. Apa? Sabar bu. Setelah itu meninggal pula pamannya. Paman itu dah Islam. Tidak masuk ke dalam agama Islam. Tapi semenjak kecil, sepeninggal ayah beliau, setelah dirawat oleh kakeknya, dengan siapa beliau tinggal? Dengan pamannya. Paman itulah yang mengasihi dia, menyayangi dia, sampai berkeluarga, sampai menjadi Nabi Rasul, tetap Abu Talib itu di belakang beliau. Nyo jago tak boleh tersinggung anak adik ini. Dalam kondisi itu meninggal pula Abu Talib. Cuma nama disayangkan dan Abu Talib pun tak terbuka, dia beriman kepada Allah. Dua orang yang selama ini mendukung beliau dalam dakwah, walaupun satu sudah beriman kepada Allah, tapi menjaga beliau sudah berpulang ke akhirat Allah. Datang wujud tadi dulu. Datang mana sahabat memwujud ada wujud. Dan sifat manusia, Nabi itu kan manusia dah. Ana basyarum mislukum, aku sama dengan kalian. Berarti ada sedih dan situ bersama Nabi. Ya. Ada merasa kehilangan tak? Ada. Ada. Serupa jawab. Kalau perasaan sedih, perasaan bingung, ada soalnya dalam kepunyaan. Itu pemujud beliau. Biasanya apa? Ya sudah mana di rumah. Kemana awak pilih jalan? Buka terapi lokal. Aku ada promosi yang kembali. Manusia juga begitu. Awak kalau lama itu ingin nak melakukan refreshing di mana? Ingin cepat di mana kita bisa mengurai rasa sedih dan duka. Tak ada yang bisa mewujud Nabi ketika terdapat. Allah turun tangan langsung. Kondisi itu Allah isra'kan Nabi. Itu dibujukkan Nabi oleh Allah. Disenangkan hatinya dengan apa? Diperjalankannya beliau. Cuman perjalanan Nabi dalam kondisi itu dari Makkah, dari Masjid Haram ke Masjidil Aqsa. Artinya apa Bapak Ibu? Kegelisahan, ketidaknyamanan, ketidaktenteraman diri Nabi itu
oleh Allah dikurangi dengan memperjalankan beliau dari masjid ke masjid. Artinya bagi kita umatnya apa? Kalau hidup kita ini gelisah, kalau hidup kita tidak nyaman, wisata kita kemana yang terbaik? Destinasi wisata Allah. Itu Nabi dari masjid kan? Masjid. Tidak percaya Bapak Ibu. Ini kondisi untuk kenapa tidak ada peti-petian seperti apa yang ada orang tua kita Bapak. Pulang itu banyak bersurvei, tidak nyaman perasaan. Boleh orang bilang. Bapak itu, lah boleh bagi ada bagi keranjang ketik bu 100.000. Balik 3 buah 300.000, balik koma 3 batangka. Itu ada di balik, itu siko banyak, siko mana ribu di batangka bu. Nah, itu kan? Kencaklah siko, tahu siko malam 300.000 dah bakal luar itu 2 juta, malah lo betul. Kesudahnya pulang itu, bawa perasaan tenang atau risau? Risau. Maka ada itu isyarat bagi kita. Ketika kita berada dalam kegalauan, dalam kegelisahan, destinasi wisata rohani kita dalam yang terbaik itu masjid. Kunci itu Pak. Masjid. Maka ke masjid beribadah Pak. Ketika kita datang ke masjid, kita mengadu kepada Allah, kita beribadah insya Allah yang berat menjadi ringan, yang risau menjadi masjid. Maka artinya Isra dan Mi'raj itu mengajarkan kepada kita umat Islam itu tidak boleh jauh dari masjid, selalu mengunjungi masjid. Identitas kita umat Islam itu nampak dengan kerajinan kita di masjid. Itu identitas kita. Maka kini ku adalah namanya orang Islam tanpa masjid. Ini orang Islam tapi tidak pernah hadir masjid. Menganggap mengaji kalau saja Ustaz itu sudah ini. Hanya di YouTube ya. YouTube itu ilmu bertambah ibadah dan tambah apa itu? Ya tak? Ilmu bertambah ibadah datang sini. Jangan sampai kita menjadi orang Islam tanpa masjid. Datang kita, karena Nabi kita itu menenangkan hati. Terapi yang terbaik bagi kegelisahan jiwa itu adalah di masjid beribadah. Lalu dalam perjalanan Isra Mi'raj itu apa ibadah yang diterima oleh Rasulullah? Salat. Maka dari semua ibadah yang ada itu yang diterima dan dijemput langsung oleh Rasulullah ibadah apa? Salat. Tidak ibadah yang lain. Lalu itu menandakan apa? Ternyata salat itu Bapak Ibu adalah ibadah nomor 1 yang bisa menjadi terapi jiwa kita. Maka Rasulullah mengatakan as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu mi'rajnya orang mukmin. Mi'raj apa artinya? Nabi itu kan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Setelah itu mi'raj ke Sidratul Muntaha, dekat dengan Allah. Lalu kita bagaimana kita bisa dekat dengan Allah? Rasulullah tunjukkan melalui ibadah salat. As-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu mi'rajnya orang mukmin. Maka ketika kita salat, sesungguhnya pada hakikatnya kita sedang mi'raj. Yang mi'raj apa kita? Bukan badan kita yang naik, tapi hati dan rohani kita sebetulnya sangat dekat dengan Allah. Maka sedekat-dekat hamba aku dengan kata Allah dalam salat, dan sedekat-dekat hamba aku dalam salat ketika sujud. Maka oleh sebab karena kita dalam sholat itu akan mendekatkan diri kepada Allah Zat yang maha suci, maka kita juga harus suci sebelum sholat. Itu makanya tidak boleh kita sholat kalau tidak dalam keadaan suci, karena kita akan lihat sebelum Allah Zat yang maha suci. Maka orang yang berbenar-benar dengan sholatnya, sungguh-sungguh dengan sholatnya, dia akan mendapatkan satu keadaan yang luar biasa, menyenangkan batinnya. Seperti itu Bapak Ibu. Ya Bu, Ibu saya sholatnya sana nanti. Nah, maka Rasulullah tunjukkan. Artinya kalau tidak tinjau ini Bapak Ibu, dari segi ilmu kejiwaan, ilmu jiwa, ayat ini mengandung makna bahwa kita umat Islam harus dekat dengan masjid. Masjid tempat bagi kita untuk menterapi jiwa kita. Salah satu ibadah yang kita lakukan ibadah sholat. Perlu kita ketahui,
sholat itu kunci bagi semua ibadah. Inti Surah Mi'raj itu yang lain nanti lah kita kaji, wasainnya segala macamnya. Tapi inti daripada Surah Mi'raj itu mengingatkan arti penting sebuah ibadah namanya sholat. Sholat itu kunci bagi semua ibadah. Inna awwala ma yuhasabu yawmal qiyamati sholat. Yang pertama yang akan dihisab dari semua amal manusia di akhirat itu adalah sholat. Begitu pentingnya sholat. Contohnya begini ibu, bapak. Kalau awak datang orang ke rumah awak, tamu, kenalan, kawan, diberinya kita amplop. Di dua amplop itu tertulis angka 09. Nah ibu kan dulu pak perasaan menerima. Foto ibu sekretariat. Hah? Di sana nanti 00009. Bapak 009. Apa perasaan menerima? Nak ion kan copet tak buka katanya. Nak ion kan? Ini ambo buang 3 hingga 006. Cuma ada bawa tambah apa 1 muka. Apa perasaan ibu menerima? Lah beda jawapan ibu kan di mana lain semua. Senang tak Pak? Kenapa? 0 tadi jadi hidup karena ada angka 1. Angka 1 itulah kunci ibadah sholat. Jadi banyak ibadah. Oh saya orang sosial, banyak aktivitas keseharian saya sholat tidak 0 sudah turun. Bapak Ibu Meradir karena sedang mau memandangkan. Ada pertanyaan tadi Ustaz 1 menit ini mana Ustaz tadi? Hah? Melalui Ustaz saja ya? Nanti saja. Setelah Isya jangan ada yang pulang. Karena kita akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berat-berat itu. Ya? Ya nanti setelah sholat baru kita akan orang sudah ada. Baiklah Bapak Ibu Meradir, itulah singkat kegiatan kita pada malam ini. Apa kuncinya? 1. Jangan pernah jauh dari masjid. Menit lagi nanti pertanyaannya. Berapa? Satu pertanyaan kan dulu sebentar lama. Oh iya masih kita masih 1 menit. Oke lah itulah. Baik, pertanyaannya yang sedang berat Ustaz. Peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi tahun keberapa sebelum hijrah? Kedua. Sini buka. Betul. Nah, ini benar sudah berat ini sedang. Sedang itu dasar 1000. Berat tuh 10. 90 ada di rumah sorry. Kami ini 190 di rumah. Masih ada Ustaz? Banyak ya karena banyak. Kok kita lagi Bapak Ibu Meradir, mudah-mudahan pertemuan kita malam ini berkah. Ya, 1 jaga sholat, 2 ramaikan mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.